Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal iman wa nahana anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bil ihsan. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatu iman, para tamu undangan Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada kata muflihun, isim fa'il dari kata palaha atau aflaha, yang maknanya beruntung, bahagia, atau dalam istilah yang lebih keren, sukses. Keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan bisa dilihat dari dua pandang, dunia dan agama. Kalau dari pandangan dunia, seseorang yang sukses, misal pegawai, apabila karirnya naik terus, berarti pegawai yang sukses. Petani, apabila hasil panennya berlimpah, berarti sukses. Pedagang yang selalu dagangannya maju laku, berarti beruntung. Tetapi ketika dilihat dari kacamata agama, orang yang muflihun itu adalah orang yang mencapai kebahagiaan hidup, ya dunia pasti di akhirat. Karena itu ada beberapa kelompok orang yang menurut pandangan agama disebut beruntung. Yang pertama adalah orang yang selalu memperhatikan waktu. Di dalam Al-Quran, kata waktu disebut dengan beberapa kata. Yang pertama, hinun, maknanya waktu. Surat Al-Insan ayat 1. Yang kedua, waktun, maknanya waktu. Al-Hijr dari mulai 36 sampai 38. Yang ketiga, dahrun, maknanya waktu. Al-Jasiyah 24. Dan ada al-asr, maknanya waktu. Al-asr ayat 1. Orang yang memperhatikan waktu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut robih, beruntung. Maka ada sebuah hadis, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bahwa robih, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin,
maka disebutnya magbunun. Dia telah tertipu. Sudah jelas kemarin itu segitu, sekarang segitu juga. Dia tertipu, magbun. Dan siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, bukan tertipu lagi, tapi mal'unun, terkutuk, terlaknat, tersiksa oleh waktunya. Maka apabila ada orang yang berkata dengan motonya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, insya Allah orang yang memperhatikan waktu akan bahagia, akan beruntung. Yang kedua, orang yang menjadikan setan sebagai musuh abadinya. Di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan agar kalian menjadikan setan sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Surat Fatir ayat 6. Setan itu ada dua, ada sayatinul insi dan ada sayatinul jinni. Ada setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin. Semuanya merayu, menggoda, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Yuhi ba'duhum ila ba'din juhrupal qauli gururo. Mereka saling berbisik-bisik dengan bisikan-bisikan yang indah-indah, tapi sesungguhnya itu adalah gururo, hanya penipuan saja. Ada peringatan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu waktu di mana orang-orang berkumpul dan mereka akan berkata satu dengan yang lainnya. Perkataannya begini: Allah telah menciptakan makhluknya. Ya, Allah telah menciptakan makhluknya. Ya, tapi pada satu saat ada yang bertanya, kalau Allah menciptakan makhluknya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Sudah mulai diganggu keimanannya dengan rayuan bisikan setan. Nabi mengingatkan, bila ucapan itu muncul mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, segera ucapkan Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dan meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, lalu bacalah isti'adah. Isti'adah itu artinya memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Kata-kata yang merayu sepertinya benar, tetapi sesungguhnya itu menipu. Sering kita dapatkan di beberapa media. Buat apa sholat kalau masih riya? Lebih baik bersihkan dulu hati. Seperti benar, tapi sesungguhnya tujuan utamanya mengajak orang tidak sholat. Lebih baik tidak pakai jilbab tapi hatinya baik, daripada berjilbab tapi hatinya busuk. Indah, bagus, realistis, tapi sesungguhnya mereka secara pelan-pelan
mengajak untuk tidak berjilbab. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, asal baik, adil, cerdas, pekerja keras, daripada pemimpin muslim tapi berkhianat. Inilah yang disebut di dalam firman Allah tadi, yuhi ba'duhum ba'don juhrupal kauli gururo. Mereka sedang membisikkan satu dengan yang lainnya dengan kata-kata yang indah, tetapi sesungguhnya gururo itu hanya penipuan saja. Ihwatu iman, makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, kejaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjadikan setan sebagai musuh abadi itu harus terus digelorakan. Yang ketiga, orang yang akan beruntung adalah yang meyakini akhirat. Keyakinan diperoleh melalui proses tapakur yang memadukan antara pikir dan dikir, baru kita yakin ada akhirat. Perpaduan antara pikir dan dikir yang menghasilkan keyakinan akan mewujudkan ketaatan, dan ketaatan akan menghasilkan kebahagiaan. Ada beberapa hal yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata, tapi kita yakin ada. Ketika melihat daun-daun bergoyang-goyang, kita meyakini itu ada angin. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan angin seperti apa dan bagaimana, apalagi dengan akhirat. Karena akhirat bisa kita yakini gabungan paduan antara pikir dan dikir. Allah mengingatkan, wabil akhirati hum yuqinun. Ada pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang meyakini akhirat itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang meyakini 1 sampai Z, di antaranya adalah akhirat. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya Allah mengingatkan, wamal hadhil hayatud dunya illa lahwun walaibun. Dunia tiada lain kecuali gurau dan main-main saja. Wa innad darul akhirata lahyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenar-benarnya bukan dunia, tapi akhirat. Meyakini adanya akhirat pasti beruntung. Yang keempat, sering-seringlah mengingat mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang memutus segala macam kelezatan. Apa itu? Al maut, kematian. Segala kenikmatan dunia, indahnya, nikmatnya, hijaunya, dan lain sebagainya, putus karena kematian itu. Ada manfaat bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Nabi mengingatkan, orang yang memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, takjilit taubat,
dia akan pasti mempercepat untuk bertobat. Yang kedua, qanaatil qalbi, dia akan qanaah hatinya, merasa cukup dengan pemberian yang Allah telah berikan. Dan yang ketiga, nasyatil ibadah, dia akan giat semangat untuk menunaikan ibadah dengan mengingat kematian itu. Tapi sebaliknya, orang yang melupakan kematian akan disiksa dengan 3 ujian. Yang pertama, taswifit taubah, dia pasti akan melambat-lambat taubatnya. Nanti aja, tenang saja, masih muda, masih panjang, hati-hati. Yang kedua, watarkir ridho bil kapab, tidak qanaah, dia selalu kurang dan kurang. Dan yang ketiganya, takasul fil ibadah, malas dalam melaksanakan ibadah. Makanya wajar apabila di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Sedangkan wal ahmak, orang-orang yang tolol, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, bila yang 4 ini ada pada diri kita, khususnya ikhwatu iman yang hadir di majlis ini, perhatikan waktu, jadikan setan sebagai musuh abadi, baik dari golongan manusia atau dari golongan jin. Yakin bahwa kita pada satu saat akan sampai di akhirat, dan perbanyak segala hal yang memutuskan kelezatan kenikmatan, yaitu kematian. Insya Allah kita akan digolongkan menjadi manusia-manusia yang muflihun, orang-orang yang untung, orang-orang yang berharga, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses dunia dan lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ihwatu iman, para tamu undangan Allah rahimani wa rahimakumullah, 1 pekan ke depan kurang lebih kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan usia kita, titipan amanat dari Allah ini disampaikan ke bulan yang agung, yang mulia, dalam keadaan sehat, selamat, dan kuat. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam, marhaban ya syahrun azim, syahrun mubarak. Insya Allah kita akan mengamalkan apa yang diamalkan, diperintahkan oleh baginda Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardo ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna bihi alas siyam wal qiyam. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wahtisaban. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ij'alhu syahra ijin lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'alhu syahron lin nasri wat tamkin lil Islam wal muslimin bi kulli makan ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin istajib du'aana istajib du'aana istajib du'aana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.